Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah. Hari ini kita akan belajar PAI. Anak-anak disiapkan bukunya. Bukunya dibuka halaman 3. Pembelajaran pertama surah An-Nasr. Ya, hari ini kita akan belajar tentang surah An-Nasr. Anak-anak bisa disimak. Surah An-Nasr merupakan surah ke-110 dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam terdiri dari 114 surat. Nah, untuk surah An-Nasr ini merupakan surah yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah. Kenapa surah Madaniyah? Karena surah An-Nasr ini diturunkan di kota Madinah. Surah An-Nasr artinya pertolongan. Jadi ingat ya, An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nah, anak-anak bisa dilihat di bukunya, di situ ada bacaan surah An-Nasr. Kita bersama-sama membaca surah An-Nasr ya. Tapi terlebih dahulu anak-anak mendengarkan ibu ya. Nah, ini merupakan surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Nih, ada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Baik, ibu akan membaca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, anak-anak sekarang boleh membaca surah An-Nasr ya. Baik, anak-anak, ibu lanjutkan ke artinya ya. Nanti anak-anak mohon dibaca lagi. Tadi ibu sudah menyontohkan. Sekarang kita ke artinya. Arti surah An-Nasr. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, di ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Yang ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang artinya dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, anak-anak, isi kandungan surah An-Nasr. Isi kandungan surah An-Nasr adalah surah An-Nasr ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala.
ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Fatu Mekah, beliau melihat orang-orang memeluk Islam secara berbondong-bondong. Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk meminta ampunan Allah untuk dirinya dan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi, dari isi kandungan surah An-Nasr dapat diambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk orang-orang yang beriman. Ya, jadi anak-anak kalau anak-anak mau pertolongan Allah itu langsung untuk kita, maka kita harus menjadi orang yang beriman. Nah, yang kedua, perintah untuk bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kegembiraan. Jadi kalau misalnya anak-anak merasa senang, merasa gembira, tentu saja tidak boleh melupakan Allah. Anak-anak harus selalu ingat kepada Allah ya, dengan cara bertasbih dan memuji Allah. Yang ketiga, perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika melakukan kesalahan. Nah, kita namanya manusia, anak-anak terkadang punya kesalahan ya. Kesalahan besar maupun kesalahan kecil ya. Terutama anak-anak di rumah kalau disuruh sama ibunya atau ayahnya di rumah, misalnya nggak mau ngelawan, nah itu merupakan suatu kesalahan, maka harus meminta maaf pada orang tua, juga meminta ampunan atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Nak ya. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Jadi seorang anak muslim yang beriman hendaknya berusaha mengamalkan kandungan surah An-Nasr yang sudah Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktikannya atau merealisasikannya di kehidupan sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ya. Tugasnya adalah anak-anak menyalin surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 di buku tulis. Ya, jadi anak-anak menulis surah An-Nasr di buku tulisnya. Ya, tidak usah pakai arti. Ya, Nak ya. Yang kedua, anak-anak menghafal surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 dikirim melalui audio atau voice note. Ya, tapi Ibu percaya anak-anak semuanya sudah hafal ya. Jadi Ibu percaya anak-anak sudah tidak baca buku lagi ya. Untuk anak-anak yang belum hafal, mohon dihafalkan, kemudian disetorkan sama Ibu, dikirim melalui audio atau voice note. Baik anak-anak, mungkin itu saja sedikit penjelasan yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun ya Nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.